Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, all friends. Yuk, sekarang saatnya ngetrip ya, bareng dengan MGMP Bahasa Inggris Wonogiri. Nah, setelah lepas dari SMP 1 Wonogiri sebagai titik kumpul, dan kami start di pukul 8 pagi dan menelusuri Waduk Gajah Mungkur menuju JLS. Nah, ini detik-detik menyeberangi jembatan yang paling panjang di Kabupaten Wonogiri, yang kemarin untuk terjun ya. Ya, ini jembatan Kedungareng. Ini ya, jembatan terpanjang Wonogiri. Dari jembatan ini ya bisa ditengok ke kiri. Wow, keren banget ya. Bagi yang belum pernah melalui jalur ini pasti akan terkesima ya melihatnya. Ya, candu, keren banget, indah banget. Nah, ini drivernya namanya Pak Samino. Ya, ini. Dan belum lama ketemu dengan Pak Samino ya ketika ngevlog di arus mudik Lebaran ya. Seperti ini videonya. Nah, ini ya. Jadi pariwisata ini dipakai untuk bantuan arus mudik. Nah, ini Waduk Gajah Mungkur, spotnya ada di sebelah kiri ini ya. Pintu masuknya di sana. Oh iya, unit yang kami tumpangi kali ini ya, yaitu Tunggal Dara pariwisata dengan bodi JB2 Plus rakitan tahun 2017 dan dengan mesin Mercy OH 1526. Nah, di depan ya sebelah kiri ini adalah resto yang viral juga, yaitu namanya Golden Resto. Kemudian nempel setelahnya ini adalah Sari Raras yang baru ya. Ini juga keren banget ya, viral juga. Memang deretan di jalur ini adalah full dari kuliner yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Golden Resto dan Sari Raras tadi kami di MGMP berkali-kali adakan kegiatan di situ. Nah, jarang-jarang ketemu kalau buat acara yang tadi. Lah nggih, makanya diadakan. Kayak mau domeri mau SMP ngono kula. Domeri. Keren singgah di SMP 2 Praji Mantoro ya. Nah, ngumpulnya di sini. Oh, mati. Kedua kita ya. Kedua. Di semua Pak urip. Lah nika makan santong nggih. Cek 1 2 cek. Seragam biru. Opening. Nah. Wanita. Nah. Ya, ini kepala sukunya. you friend, saatnya menikmati JLS ya antara Pacitan sampai Yogyakarta, dan ini adalah jalur melalui Praji Mantoro menuju ke Yogyakarta. Nah, saat ini sudah masuk di JJLS, yaitu jalur lintas selatannya Yogyakarta menuju Kota Pacitan ya. Sepanjang jalan ini jalurnya seperti jalur tolnya Wonogiri Praji Mantoro.
Nah, ketika naik di jalur ini kenyamanan bis terasa sekali, hampir tidak bergerak ya, tidak ada goncangan. Meskipun tadi di jalur Wonogiri, SMP 1 Wonogiri menuju jalur ini, itu jalurnya memang bergelombang karena dikenal Iromoko, kemudian sampai di Wuryantoro, Iromoko, Praci itu dikenal jalannya bolong-bolong bergelombang. Itu saja nyaman sekali ya, dengan bus pariwisata tunggal dara yang basicnya menggunakan bodi Jetbus 2 HDD High Deck Double Glass ya, karena di depan itu memang double glassnya nampak dari sini. Garapan dari karoserinya Adi Putro yang ada di Malang. Apalagi kalau kenyamanan ini didukung oleh sasis Mercedes-Benz OH 1526. Karena rakitan bus ini adalah di tahun 2017 ya. Yang 2020 ke sini biasanya menggunakan OH 1626 seperti yang ada di vlog-vlog aku keseharian. Nah, sasis ini ditenagai ya dengan mesin 6 silinder 260 HP yang solarnya ngirit ya, dikenal sangat ngirit, dan suspensinya sudah menggunakan udara yang nyaman. Nah, makanya livery biru putih ini yang kami pakai. Ini ada kembarannya, yang satunya adalah merah dan putih. Merahnya merah apa ya? Merah pink. Ya begitu ya, ada dua. Dan ini menyolok ya wira-wiri seputar Wonogiri dan sekitarnya. Seat dari tempat duduk dari bisnya Pak Samino ini ya, drivernya. Itu sebenarnya 50 ya, cuma kami request agar supaya nyaman dibuat 38 ya. Ya ala-ala apa ya? Jalan bareng dengan kenyamanan karena jumlah seatnya hanya 38. Jadi longgar begitu ya, friend, hanya digeser dan diokekan. Kita bersyukur kepada Allah SWT, apa yang kita rencanakan pagi hari ini bisa kita realisasikan dalam titik 90% ideal. 90% ideal, karena dari sekian rekan-rekan kita pengurus yang kita rencanakan berangkat hanya alhamdulillah kita bersyukur aku sama ada kena gini. karena pagi hari ini Neng ini nyantai neng kono. suasana Suas. Nah iya. Lo pernah nanti beri gua? Yo mau ngalah kadarnya. Segoro kono nanti saling memiliki ikatan batin yang kuat di antara kita sehingga kita bisa bersih bersama-sama. Karena mau tidak mau kita semua menjadi teman guru-guru yang terpilih oleh teman-teman kita, atau setidaknya kita menjadi regulator, leading sektor dari teman-teman kita untuk terus memberdayakan MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Wonogiri Longsornya malah parah. depan yang mampu bersaing. Kalau pantas pakai model kan aman. Model terasir yang Bapak Ibu, pagi hari ini nanti bagaimana yang awal sudah kita programkan, catatan yang pertama yang tidak boleh lupa. Karangannya satu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di pagi hari ini ya kita masih berikan satu kesehatan. Meskipun ada teman kita yang tidak bisa masuk ya dalam kegiatan kita, seperti yang tadi dibuka oleh Pak Yadi ya, seperti istrinya Pak Kaparno, ini ada kecelakaan yang ada di seputar sekolah. Ya, jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Baiklah Ibu Bapak, yang pertama terima kasih yang setinggi-tingginya senior kita yang paling tua, paling senior. yang saya cintai Pak
BTC, nama kerennya adalah Pak Bambang Tircaya, Pak BTC. Di HP saya namanya bukan Pak Bambang, Pak. BTC ini nama kerennya. Nah, ini memang sengaja kita hadirkan di sini Bapak Ibu ya, karena dulu sudah bermimpi ya Pak seperti ini, tapi belum kelakon, bendaranya beliau. Bapak Ibu, kita koordinasinya dibungkus dengan santai saja, tidak usah forget. Yang kedua, Pak Tri Murwanto selaku koordinator ini juga beliau adalah ya, dulunya aktif di dalam kegiatan MGNP, terutama yang ada di Suprayo 05 yang sekarang Pak Andriadi. Mungkin teman-teman yang masih muda belum begitu kenal baik ya dengan Pak Tri Murwanto ini. Dulunya aktif sekali di MGNP bersama-sama kita yang ada di Rayon dan Suprayo. Dan berikutnya terima kasih yang setinggi-tingginya teman-teman ya, dari kepengurusan yang ada di Rayon. Ada Rayon ini kompak seperti ini adalah suatu impian yang paling nyenengke dhewe dolan karo konco-konco. Mohon maaf tadi sudah disampaikan Pak Yadi, saya selaku ketua MGNP Rayon, motivasi dan kerja keras dari teman-teman yang ada di Suprayo. Maka dari itu kemarin 17 Juni jenengan not, karena dari pihak Erlangga itu bisanya tanggal 10 atau tanggal 17. Lah saya disuruh milih. Nah, Mas Riza. Dan nanti apa? Ya salah satunya untuk ini aja, untuk kita ber-outbound ini. Ya, untuk outbound ini semuanya murni dari MGNP Rayon. Sehingga nanti agenda kita seperti yang sudah dituliskan di situ, Bapak. Monggo didukung kegiatan ini semeriah-meriahnya, dimanapun berada, ya. Ceritakan yang baik-baik begitu ya. Sing jelek nanti ke dalam aja ya. Kita diskusikan ke dalam MGNP yang jelek. Dan di setengah 10 pagi kami sudah masuk di kawasan pantai Krakal, Kukup dan seterusnya ya, karena ini adalah sebarisan pantai-pantai yang cakep di Gunung Kidul. Dan konsentrasi video ini, vlog ini ada di track JLS, maka aku skip, lanjut lagi trip pulang dari tempat ini. Kalau sih mereka ngiwong ya, bener. Spotnya ini nggak foto. Sing pundi, Mas? Penyanyi siapa ini? Penyanyi siapa? Penyanyi. Pak Andriadi apa ya? Oh iya, kayak penyanyi. Oh iya friend, kalau ada pertanyaan ya, by the way berapa ya rental dari bis keren ini ya? Meskipun di 2017, tapi informasi dari Pak Samino, drivernya, ini belum pernah turun mesin loh ya, keren banget. Padahal kemarin dipakai untuk Wirawiri Jakarta Wonogiri ya, untuk membawa arus mudik dan arus balik yang di awal video aku tunjukkan. Sempat aku ketemu dengan Pak Samino di terminal Giri Adipura Wonogiri. Saat itu aku lagi ngevlog kedatangan. Nah, jadi rata-rata ya untuk rental dari bus ini adalah tergantung dari hari, berapa hari dan berapa jam dan berapa jarak. Nah, kalau dari Wonogiri ya, kami start tadi dari Jatisrono, kemudian masuk di Gunung Kidulan, itu adalah sekitar 3.400.000-an itu ya. Jadi rent dari bus ini basicnya ini. Namun karena aku berteman baik dengan drivernya ya, yes pokoknya patut baik Mas Rudi begitu, akhirnya kami merental bus ini adalah 3 juta plek jebles persis. Nah, jadi kalau rentalnya lebih jauh dari itu, misalnya di Magelang dan seterusnya, pasti karena solarnya akan lebih banyak,
ya harganya akan berbeda. Silakan ya langsung kontak dengan driver yang humble yaitu Pak Samino. Ini ada di sebelah kanan dari aku, friends. Berhenti dulu sejenak di jembatan viral jalur JLS Yogyakarta Gunung Kidul Pacitan. Nah ini Man, karena cuacanya sip ya, tidak hujan. Yuk turun dulu di sini. Bakso kuah. Nah ada cilok-cilok yang mau jajan. Ya, istirahat dulu di sini. Perbatasan Jogja dengan Jawa Tengah. Ya betul. Ini foto di tengah jembatan. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Well friend, ini ada di jembatan perbatasan Yogyakarta Jawa Tengah ya. Di sini mumpung lagi sepi ya, kami ber-35 ada di sini, friends. Nah, ini kayak kurang gawean yang gini ya. Nah, itu bisnya di ujung ya, seperti ini. Enggak, yang tadi kita di sini tadi loh. Nah, seperti itu. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Ini kita berada di jembatan yang pernah viral. Jembatan Tebus. Tebus. Tapi sekarang nggak viral. Lambat. Banyak yang datang. Ya. Ya, walaupun terlambat lumayan lah karena belum pernah ya Pak Tri ya. Ya. Yo, sekarang saatnya untuk naik bis lagi. Iya terus, itu sampai tekanan Pak. Sampai tekan Paranggubito, nggon pertigaan kan. Nek kono rapati yo. Keren banget. Denyap ceria. Pak Andri, jalan Pak Andri. Dan sebagai tambahan ulasan ya sedikit tentang bus ini, pariwisata dari Tunggal Dara ini ya, khususnya yang kami pakai menggunakan Jetbus 2-nya, ini dikenal legend ya. Kalau di Wonogiri ini digemari dengan bodi yang mantap ya, sehingga goncangan-goncangan itu tidak terasa, apalagi didukung dengan mesin Mercedes-Benz OH 1526. Nah nanti kalau salah tolong untuk dikoreksi ya untuk jenis mesinnya. Nah ini cocok sekali ya untuk perjalanan jarak pendek, menengah maupun jauh, sehingga tidak berlebihan kalau kemarin di arus mudik tahun ini 2026 ini dipakai untuk wirawiri Jakarta Wonogiri. Bahkan ini sering juga dipakai di Malang ya, wisata anak-anak sekolah Malang, Wonogiri dan seterusnya. Memang di Covid jalan nih kalau PO ini ya menawarkan beberapa jenis bus
kami juga pernah memakai yang jenisnya Tentrem Avante H8. Nah, itu lebih nyaman lagi karena bisnya memang lebih baru. Namun demikian untuk jarak pendek seputar Jawa Tengah dan seterusnya ini sudah sangat mumpuni. Jangan khawatir ya, fasilitas kenyamanan ya, AC dingin, kemudian perawatan armada ini karena memang teratur ya. Kemudian juga charger sudah lengkap, reclining seatnya oke, TV hiburan karaoke seperti yang teman-teman lakukan tadi is oke dan semuanya nyaman. Kalau suspensi jangan diragukan lagi ya. Di jalur yang gerunjal-gerunjal aja dedep gitu, hanya goncangan goyang-goyang sedikit. Ya, itu ciri-ciri dari jet bus ya model Legend dan Mercedes-Benz. Nyaman. Nah, monggo untuk booking bus ini bisa menghubungi langsung ke drivernya Mas Samino ya. Nanti bisa aku cantumkan nomor HP-nya ya. Untuk mempercepat ya booking. Dan silahkan nanti bisa untuk chatting ya, diskusi panjang lebar dengan beliau karena orangnya juga nyaman. Nah, friend, ini sudah memasuki jalur besar ya, artinya ini treknya sudah mendekati dari Pracimantoro ya. Kalau dilihat dari kiri kanannya aku masih hafal ini karena sering banget lewat jalur ini. Yuk, saatnya menepi ya, beli oleh-oleh ya di sini luar biasa karena harganya jauh di bawah dengan oleh-oleh yang ada di Jogja, tetapi nuansa koleksinya sama. Yuk. Ayo, duitnya dintaknya. Kami sifatnya memang rileks ya, jalan-jalan santai, tidak ditarget sehingga berhenti dimanapun yang kita inginkan ya, seperti ini. Nah, ini sudah siap. Udah matang, Mas? Ampun. Oh, sudah matang, ini udah matang, friends. Hangat semua. Hangat. Sampun nggih. Nggih. Lah niku do ngicipi to mriko. Dan ini masuk Praci nggih, Mas? Gunung Kidul. Masih Gunung Kidul. Ini masih wilayah Gunung Kidul perbatasan dengan Pracimantoro, Jawa Tengah. Jogja, ini masih Jogja, friend. Bakpia di pabrikan. Seperti ini ya. Seperti ini loh. Ini bisa, ini anget ya. Ini anget. Ya coba, bisa dicoba, friend. Enak. Nah, spot yang terakhir yang akan kami kunjungi yaitu bakso yang sangat viral banget ya di jalur JJLS ini. Kalau sudah di atas aspal ini tidak mampir rugi ya, apalagi kita bersama-sama dengan rombongan. Asik banget, recommended karena aku pernah ya beberapa kali singgah di sini. Nah, dari jalur ini ya Pracimantoro itu masih agak ke timur. Nah, ini sudah dekat sekali dan siap-siap untuk ambil ke kiri, friends. Dan uniknya itu variasi baksonya banyak ya. Kalau lapar sekali ada yang tipe paling mahal itu sekitar 25.000 ya, tapi wis dijamin kenyang ya. Tapi kali ini akan pesan default aja ya, yang harga 15 ribuan semua untuk ya peserta dari kegiatan ini, biar gampang dan cepat karena aku sudah pesan sebelumnya. Di sore hari bakso dulu Mas Ponyot ya lagi viral seputar JLS Pracimantoro. Ini bakso yang baru viral ya, keren. Kebersamaan kami ya di MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Wonogiri. Setelah jalan-jalan di Jogja, sekarang udah sampai di Jawa Tengah lagi di Praci.
cari yang seger-seger ya, karena perut kami masih kenyang ya. Jadi sambil istirahat makan yang seger-seger. Ketemunya adalah bakso Mas Ponyot yang ada di Pratimantoro JLS. Recommended, keren seperti ini. Dan akhirnya vlog perjalanan kami ya bersama pengurus MKMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Wonogiri di seputar ya wirawiri Jalan JLS Pratimantoro Yogyakarta aku akhiri ya. Semoga bermanfaat, menginspirasi juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.